Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulistianingrum. Hari ini kita akan belajar tema 2 bermain di lingkungan, subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran ke-1. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasar untuk pelajaran kita hari ini. Pertama, untuk matematika 3.4, menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan caca dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Kemudian untuk bahasa Indonesia 3.2, menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk SBDP 3.3, mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk bahasa Indonesia, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai teks. Kemudian untuk matematika, siswa dapat menyelesaikan soal cerita perkalian, serta siswa dapat mengubah penjumlahan berulang menjadi perkalian. Untuk SBDP, siswa dapat mengenal tarian dari kegiatan sehari-hari dan siswa dapat melakukan gerak dasar tarian memetik jambu. Nah, sekarang coba kita perhatikan di gambar berikut ini. Kalian lihat dan amati baik-baik ya. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, jadi Benny dan teman-teman sedang memetik jambu. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Ya, jadi ada yang memanjat, kemudian ada yang memetik, dan ada juga yang menggunakan galah, ya. Nah, berikut ada teks bacaan yang berkaitan dengan gambar atau kegiatan Benny dan teman-temannya ya. Disimak ya. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, jadi ini kisahnya tentang Udin ya, Benny dan teman-temannya yang sedang memetik jambu di rumah Udin. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teks bacaan yang tadi sudah kita baca sama-sama ya. Kita coba dari pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, Benny dan teman-teman sedang memetik jambu. Pertanyaan kedua, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Ada Benny, Lani, Edo, dan Siti ikut bermain di rumah Udin. Pertanyaan ketiga, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Ya, Benny dan teman-teman memetik jambu di depan rumah Udin. Bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Udin memanjat pohon, Benny memetik dengan galah, Lani memetik secara langsung. Pertanyaan kelima, apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Benny menggunakan galah untuk memetik jambu, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ya, tadi sebelumnya kalau kita perhatikan di gambar dan juga di cerita, Lani memetik jambunya menggunakan tangan ya, karena Lani memetik buah yang masih bisa digapai oleh tangan. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, nah ini ada gerakannya ya. Jadi
Lani memetik buahnya, ya kan? Kemudian ditangkap oleh kedua tangannya. Nah, gerakan ini ya namanya disebut gerakan memetik jambu ya. Nah, jadi gerakan ini bisa kita jadikan menjadi sebuah tarian ya. Jadi namanya tarian memetik jambu. Ini berdasarkan kegiatan Lani yang sedang memetik jambu. Nah, berikut adalah gerakan dasar tarian dari memetik jambu ya. Yang pertama dimulai dari gerakan kepala. Nah, di sini gerakan kepalanya menoleh ke arah kiri kemudian ke arah kanan ya dengan hitungan 8. Berarti hitungan 1 ke kiri kemudian hitungan kedua ke kanan. Lanjut gerakan hitungan ketiga, kepala melihat ke atas ya, melihat si jambu. Kemudian yang keempat gerakannya menunduk ke bawah. Kemudian setelah gerakan kepala dilanjutkan dengan gerakan tangan. Jadi setelah tadi gerakannya sampai 4, lanjut ke hitungan yang kelima, dua tangan diangkat ke atas. Kemudian gerakan ke-6, dua tangan ditarik ke bawah. Kemudian gerakan ke-7, tangan digerakkan ke samping kanan. Kemudian gerakan ke-8, tangan digerakkan ke samping kiri ya. Jadi ini hitungannya 8 hitungan, semuanya dimulai dari kepala ya. Dari menoleh ke kiri, ke kanan, kemudian ke atas, ke bawah, kemudian masuk ke gerakan tangan, tangannya diangkat ke atas, kemudian ke bawah, ke kiri, lalu ke kanan, seperti itu. Jadi ini contoh gerakan dasar tarian memetik jambu. Kalian di rumah bisa ya mempraktekannya gerakan ini supaya paham ya bagaimana gerakan dasarnya. Nah, sekarang kita diskusikan sama-sama ya. Di sini ada sebuah cerita. Beni memetik 7 buah jambu. Kemudian Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Pertanyaannya, berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Yuk sama-sama kita cari berapakah jumlah jambu yang ada di dalam keranjang. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitungnya? Nah, tadi kan kalau kita perhatikan di cerita, jambu yang dipetik itu ada berapa? Beni tadi ada 7 buah, kemudian Udin 7 buah, kemudian Lani 7 buah. Kalau kita jumlahkan semua, 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan, kalau dalam bentuk perkalian ya, berarti 3 dikali 7, hasilnya sama dengan 21 ya. Jadi itu jumlahnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita tentang perkalian ya. Nah, di sini ceritanya Made memiliki 4 kotak pensil warna. Setiap kotak berisi 8 pensil warna. Pertanyaannya, berapa jumlah krayon Made seluruhnya? Nah, untuk cara menjawabnya, jumlah krayon Made seluruhnya sama dengan 4. Ini mewakili jumlah kotak pensil warna Made ya. Kemudian dikalikan dengan 8. 8 ini adalah isi pensil warna dalam satu kotak pensil. Sama dengan 32. Jadi, jumlah krayon Made seluruhnya ada 32 buah. Oke, sekian penyampaian Ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga murid-murid Ibu semua di rumah bisa paham, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya, dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Karena
sekarang ini COVID-nya makin ini ya, banyak sekali yang terpapar virusnya. Nah, oleh karena itu jangan lupa setiap kegiatan apapun dari luar rumah, mungkin jangan lupa untuk selalu cuci tangan selama 20 detik dan jangan lupa menggunakan masker. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.